Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. La haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Terima kasih untuk kalian yang sudah like, komen, dan juga subscribe di channel Sunyi Sepi ini. Semoga kedepannya channel ini lebih berkembang dan memberikan cerita-cerita yang lebih menarik, menghibur, dan bermanfaat mestinya. Kali ini saya ingin menceritakan satu kisah, tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang mitos-mitos orang Jawa yang masih dominan. Ya mohon maaf, bukan seluruhnya ndak juga, tapi masih banyak yang secara pemikirannya itu bergantung pada orang-orang pintar atau lari-lari ke dukun, apalagi soal usaha. Nah, yang namanya usaha apapun, kadang keimanan seseorang itu diuji dengan antara naik dan pasang surutnya rezeki. Nah, ini kadang ketika manusia masanya itu kembali ke posisi yang dalam, yang surut, itu pasti lari ke arah perdukunan. Dan itu pun tidak satu atau beberapa orang, itu sering terjadi. Nah, kali ini saya ingin menceritakan kisah tentang dua bersaudara yang dalam kisah ini mereka ini hanya berusaha mendapatkan keinginannya itu dengan cara lari-lari atau mendatangi ke dukun-dukun atau orang pintar yang dipercaya keduanya ini bisa membantu hajat dan keinginan mereka itu biar tercapai. Sebut saja namanya Irma dan juga salah satu kakaknya yaitu Anton. Anton dan Irma ini dua bersaudara. Dia mempunyai orang tua, dan orang tuanya ini mempunyai suatu usaha yang bisa membuat keduanya ini menjadi seorang yang bisa lebih baik untuk secara materi atau kebutuhannya, sampai keduanya yaitu Anton dan Irma ini bisa menjadi sebuah keluarga sampai mereka itu dinikahkan, dan mereka pun sudah dibuatkan rumah masing-masing. Nah, cerita ini tentang orang tuanya yang dalam keadaan sudah usia lanjut, sementara usahanya yang memang bisa menjamin kehidupan keduanya ini ingin dibagi, yaitu untuk Anton atau Irma. Tapi keinginan dari orang tuanya itu lebih memilih ke adiknya yaitu Irma, yang secara pemikiran, pengetahuan itu lebih bisa mengembangkan usahanya, sudah dibuktikan oleh orang tuanya. Nah, sementara Anton yang sebagai kakaknya yang seorang laki-laki seharusnya lebih bisa, tapi pada kenyataannya orang tuanya ketika memberikan wewenang untuk mengelola usaha orang tuanya itu tidak seperti saat Irma yang mengelola. Nah, setelah keduanya ini diberikan wewenang satu waktu dan juga beberapa waktu yang lain, keduanya itu saling diuji. Akhirnya orang tuanya ini memilih untuk Irma yang mengelola, karena Anton setiap kali diberikan wewenang untuk mengelola usaha orang tuanya itu tidak sesukses dengan Irma. Walaupun secara pembagian itu sama 50-50, tapi perkembangan usaha yang dikelola keduanya itu berbeda jauh. Posisinya Anton yang seorang laki-laki itu datar-datar saja, biasa-biasa saja. Tapi berbeda dengan Irma yang itu naiknya itu bisa nyampe 100%. Nah, ini membuat kebanggaan orang tuanya. Nah, satu ketika
Saat dua-duanya ini, antara Anton dan Irma, mengetahui keadaan orang tuanya yang memang sudah sangat usur, sangat usianya itu sudah lanjut. Nah, ini mewasiatkan 2 surat wasiat yang dibagikan untuk keduanya. Dan kenyataan yang harus diterima Anton, pembagian itu seperti di awal sebelum usahanya Irma itu melambung tinggi, sementara keadaan usahanya Anton itu datar atau biasa saja. Jadi pembagian itu setelah surat wasiat dan orang tuanya meninggal, surat wasiat itu dibuka, keduanya itu mendapatkan. Nah, salah satunya usaha yang dulu pernah dibagikan ternyata itu adalah hasil untuk Anton. Dan sebaliknya 50% yang sebelumnya itu untuk Irma, tapi dengan kenyataan yang berbeda. Irma yang usahanya naik 100%, sementara Anton itu biasa saja. Nah, inilah yang membuat Anton itu iri. Anton akhirnya iri dengan apa yang dicapai oleh adiknya Irma. Anton karena melihat pembagian yang sebenarnya sama, tapi setelah surat itu dibuka itu kan hasilnya beda. Bedanya apa ya? Usaha yang dikelola Irma itu memang sudah maju lebih dulu. Padahal pembagian itu sama, tapi ya kembali lagi ke cara mengelolanya. Sifat irinya Anton ini ternyata ingin menguasai apa yang sudah diraih Irma. Irma yang sudah mempunyai suami, Anton pun sudah mempunyai istri, dan keduanya pun sudah mempunyai anak. Nah, ternyata dari pihak istrinya Anton inilah yang membuat Anton itu akhirnya lari ke salah satu orang pintar yang tujuan utamanya Anton untuk menggulingkan usahanya Irma. Usahanya Irma itu seperti keinginan Anton itu agar para klien dari Irma itu larinya ke Anton semua. Jadi usahanya yang dikelola Irma, sewaktu Anton ini sudah mendatangi orang pintar atau dukun, satu persatu kliennya itu seakan-akan lari ke pindah haluan, yaitu ke Anton. Nah, 1, 2, 3 bahkan sudah puluhan kliennya itu berubah ke Anton, sejajar keduanya. Tapi dibalik apa yang didapatkan Anton lewat orang pintar atau dukun dengan maksud usahanya itu lancar, dengan maksud untuk menggulingkan usahanya Irma, ternyata Irma juga sudah mendatangi dukun atau orang pintar terlebih dahulu sebelum Anton. Jadi sewaktu Irma mengelola usahanya dengan kemampuan EQ-nya, dengan kemampuan cara mengelola usahanya, ternyata dibantu juga dengan orang pintar agar orang-orang yang bekerja dengan Irma itu tidak lari kemana-mana dan hanya bergantung dengan usaha yang dikelola Irma. Tapi setelah Anton itu datang ke orang pintar, semuanya berubah. Nah, di sini mulai perang antara dukun. Irma datang lagi ke orang pintar. Dia menanyakan, kenapa orang-orang yang ada di lingkup saya itu lari ke kakak saya? Dijawab oleh dukun itu semua karena ulah dari dukun ini. Dengan kemampuan seperti ini, dengan kemampuan yang lebih, yang mampu menarik orang-orang agar terpikat. Nah, Irma menginginkan ke orang pintar itu atau dukun itu agar apa? Orang-orang yang dulu pernah ada di lingkupnya itu balik lagi. Dan itu pun terjadi. Dalam kurun waktu berapa bulan, 3 bulan lamanya usahanya Anton kembali seperti semula. Seperti tidak ada peningkatan, justru malah mengalami penurunan. Nah, Anton balik lagi ke dukun terus seperti itu. Nah, puncaknya masalah ketika usahanya Anton naik turun dan tidak pernah ketemu yang namanya stabil, tidak pernah mengalami kenaikan yang signifikan, justru mengalami penurunan, Anton mulai tidak menerima, tidak terima dengan kenyataan kalau ternyata adiknya ini main dukun.
Nah, Anton ternyata dia yang sebagai kakak kandung Irma, dia meminta kebantuan dukun untuk apa? Untuk mengambil apa yang dia punya dengan cara menggugurkan janinnya. Mengambil janin yang dikandung adiknya yaitu Irma. Waktu itu Irma yang dalam posisi mengandung anaknya yang kedua itu tidak tahu menahu kalau ternyata kakaknya sendiri ini tega untuk membuat kandungannya itu rusak. Irma yang sering bolak-balik ke dokter kandungan, dari diagnosis dokter itu tidak ada jawaban yang pasti kenapa perutnya selalu mual, kenapa kondisi bayinya dalam perutnya itu selalu tidak stabil. Jadi tidak ada jawaban yang pasti dari dokter sebab apa. Akhirnya Irma lari lagi dia ke dukun, dia balik lagi ke dukun. Dia datang ke dukun bayi. Katanya di sini ada sesuatu yang menyerang janin Mbak Irma. Ada sesuatu yang sedang mengganggu kondisi janinnya Mbak Irma. Kondisi bayi yang sudah berwujud janin bayi. Karena kondisi waktu kehamilannya itu sudah 6 bulan. Mungkin sudah berwujud bayi. Saat menanggapi dari cerita dukun bayinya, Mbak Irma ini langsung merespon, sebenarnya siapa? Mungkin dalam ritual atau orang-orang pintar yang melakukan atau dukun yang ada perewangannya ini tahu siapa orang yang melakukan. Dikasih tahu Irma. Tanpa Irma duga kalau ternyata itu adalah kakaknya sendiri, Anton. Karena tidak ada bukti yang nyata, tidak ada bukti yang bisa membuktikan secara nyata bahwa Anton adalah pelakunya. Dia datang dalam keadaan kandungannya yang sudah membesar. Dia mendatangi dukun yang lebih sakti lagi. Tujuannya untuk apa? Mengembalikan apa yang sudah ada di dalam kandungannya akan dikembalikan ke Anton. Bagaimana dia biar merasakan apa yang dia alami dalam mengandung itu. Irma datang ke dukun. Nah, setelah datang bolak-balik benar perang dukun itu benar-benar membuat Irma ini sangat ketakutan di dalam rumahnya. Hampir 2 tahun lamanya mereka saling beradu dengan kekuatan orang pintar, dukun-dukun kepercayaan mereka masing-masing. Irma yang mengandalkan dukun sakti untuk usahanya, sementara Anton mengandalkan dukunnya itu untuk menarik dan menggulingkan usahanya Irma, dan sekaligus untuk mengambil janin dari anaknya Irma yang masih dalam kandungan. 2 tahun lamanya, sampai akhirnya kondisi janinnya Irma itu tidak terselamatkan, mengalami keguguran di usia yang sudah hampir dilahirkan, 8 bulan, sudah berwujud bayi. Cuman dalam kandungan dokter, dalam rawat inap saat ada di rumah sakit, itu menyatakan kalau janin atau bayi yang dikandung Irma itu sudah meninggal di dalam perut. Betapa sakitnya Irma waktu itu. Anak yang dikandung itu sudah meninggal di dalam perutnya. Rasa sakit hati ini yang membuat Irma itu akhirnya membalas dendam. Dia meminta ke dukun yang sempat dia datangi untuk mengembalikan, ternyata tidak mampu. Karena apa? Kekuatan dari dukunnya Anton ternyata lebih sakti. Irma mencari informasi sana sini sampai akhirnya ketemu bahwasanya antara dukun satu dengan dukun yang lainnya itu sama saja. Sama-sama mengandalkan iblis. Keduanya akhirnya dipertemukan di satu tempat, yaitu dukun yang sama. Kamu ke Anton, kamu Irma, ngapain kamu ke sini? Ngapain juga kamu ke situ? Akhirnya keduanya ini ketemu di satu tempat. Ketemu di satu tempat, yaitu tempat orang pintar itu. Entah itu disengaja atau tidak, keduanya itu ketemu. Nah, maksud tujuannya disampaikan ke dukun ini sampai dukunnya bingung. Saya sudah tidak mau menyelesaikan masalah Anda semua. Itu urusan pribadi Anda antara kakak dan beradik. Jadikanlah keluarga yang benar-benar menjadi keluarga yang baik. Jangan saling beradu. Apapun yang sudah kalian miliki, apapun yang sudah kalian dapatkan, itu hak kalian.
Saya hanya akan membantu kalian untuk melancarkan usahanya. Tapi kalau saya disuruh untuk membalaskan dendam dengan satu dengan yang lainnya, itu tidak akan terjadi. Kata dukun yang sewaktu itu dikatakan oleh Irma itu ada bersamaan dengan Anton yang ada di situ. Benar-benar membuat Irma itu merasa kecewa dengan kakaknya sendiri. Ternyata selama ini kakaknya yang dianggap sebagai pelindung ternyata tega mengambil keponakannya sendiri yang masih dalam kandungan. Irma tidak tahu kalau kejamnya kakaknya itu dikarenakan harta warisan, harta yang dikelola oleh Irma yang sebenarnya sudah dibagi rata oleh orang tuanya. Di balik cerita tentang harta warisan yang membuat keduanya saling mencari cara untuk mendapatkan haknya masing-masing. Tapi cara yang dilakukan keduanya itu salah. Salah. Karena apa? Mereka tidak mempercayai dengan Sang Pencipta. Mereka lebih mempercayai dengan orang-orang pintar, dengan dukun, dengan perewangan. Iblis yang menentukan hidup mereka. Secara nggak langsung Anton dan Irma ini diperbudak oleh iblis. Kejam keduanya. Tidak berpikir itu kakak kandungnya, dan sebaliknya kakak kandungnya tidak berpikir kalau itu adalah adik kandungnya sendiri. Bagaimana orang tua yang sudah meninggal melihat kedua anaknya itu bertarung, melihat keduanya saling mencari cara untuk saling menggulingkan. Bagaimana nasib mereka? Akhirnya mereka itu sadar. Mereka tersadar oleh sang dukun yang tidak mau membantu untuk saling menghancurkan. Tapi dukun itu membantu untuk saling membangun. Saya akan membantu usahanya, dan saya pun akan membantu usahamu. Tapi tidak dengan cara menggulingkan. Walaupun saya ini orang kayak gini, kata dukun waktu itu, saya tidak akan semudah apa yang diinginkan oleh orang-orang. Saya menginginkan orang itu meninggal. Tidak. Saya bukan dukun yang seperti itu. Tapi saya hanya bisa membantu dengan cara apa saya yang yakini bisa membuat usaha Anda itu lancar. Tapi tidak dengan cara saling mendendam satu dengan yang lain. Setelah kejadian keduanya itu bertemu di salah satu dukun yang memang ternyata itu sangat dikenal di lingkungan Anton dan Irma, itu hanya membuat mereka itu tersadar. Mereka menangisi keadaan siapa? Orang tuanya yang sudah meninggal. Bukan menangisi tentang dirinya sendiri, menangisi orang tuanya yang membesarkan, mendidik, memberikan segala sesuatunya untuk keduanya. Akhirnya keduanya akur. Nah, ini mungkin jalan di mana suatu musibah, suatu petaka. Tapi ada juga di balik dari cerita ini ada kebaikan. Jalan dari Sang Pencipta lewatnya mana saja. Mungkin lewat dukun itu. Tapi tidak semuanya juga. Dukun itu bisa mempersatukan keduanya. Dari cerita yang saya sampaikan ini semoga memberikan manfaat untuk kita semuanya. Bisa menghibur untuk kita. Untuk para pendengar, pemirsa di channel Sunyi Sepi, semoga lebih bermanfaat dan memberikan wawasan. Bahwasanya setiap orang-orang yang ingin mendapatkan usahanya itu lebih maju, lebih berkembang, yakinkanlah iman dan hati kita terhadap Sang Pencipta, Sang Pengatur rezeki, Sang Pengatur hidup. Siapa? Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan lewat para orang pintar atau dukun yang itu hanya memberikan ketergantungan, membuat kita terlena bahwa segala sesuatunya itu karena iblis yang membantu di balik apa yang sudah dibantu oleh dukun ini, apa yang sudah dilakukan oleh dukun ini. Jangan sekali-kali kita lari ke dukun kalau kita menginginkan keberkahan dan kebaikan dalam hidup kita. Mohon maaf bila mana ada salah kata dalam setiap saya mengucapkan sesuatunya, dalam saya menyampaikan sebuah cerita, dalam saya menyampaikan sebuah kisah cerita yang diangkat dari beberapa narasumber ini. Terima kasih dan mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.